Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di materi kajian Sirah Nabawiyah kali ini kita akan membahas tentang tahapan ketiga dakwah di luar kota Makkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Taif. Pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian atau tepatnya pada penghujung bulan Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi menuju kota Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Makkah. Beliau datang dan pergi ke sana dengan berjalan kaki, didampingi anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Setiap melewati suatu kabilah, beliau mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun tidak satu kabilah pun yang memberikan responnya. Tatkala tiba di Taif, beliau mendatangi 3 orang bersaudara yang merupakan para pemuka kabilah Thaqif. Mereka masing-masing bernama Abd, Yalail, Mas'ud, dan Habib. Ketiganya adalah putra dari Amr bin Umair Ats-Tsaqafi. Beliau duduk-duduk bersama mereka seraya mengajak kepada Allah dan membela Islam. Salah seorang dari mereka berkata, "Jika Allah benar-benar mengutusmu, maka dia akan merobek-robek pakaian Ka'bah." Yang seorang lagi berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang lain selain dirimu?" Orang terakhir berkata, "Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan mau berbicara denganmu jika memang engkau seorang Rasul. Sungguh engkau terlalu agung untuk dibantah ucapanmu, dan jika engkau seorang pendusta terhadap Allah, maka tidak patut pula aku berbicara denganmu." Mendengar hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk meninggalkan mereka seraya berkata, "Jika kalian melakukan apa yang telah kalian lakukan," maksudnya menolak ajakan beliau, "maka rahasiakanlah tentang diriku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Selama masa itu, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertemu dan berbicara dengan para pemuka mereka. Sebaliknya, jawaban mereka hanyalah, "Keluarlah engkau dari negeri kami." Mereka membiarkan beliau menjadi bulan-bulanan orang-orang tak bermoral di kalangan mereka. Maka tatkala beliau ingin keluar, orang-orang tersebut beserta budak-budak mereka mencaci maki dan meneriaki beliau sehingga khalayak berkumpul. Mereka menghadang beliau dengan membuat 2 barisan, lalu melemparinya dengan batu dan mencaci makinya dengan ucapan-ucapan tak senonoh. Kemudian menghujani tumit beliau dengan batu, sehingga kedua sandal yang beliau pakai bersimbah darah. Zaid bin Harithah yang bersama beliau menjadikan dirinya sebagai perisai untuk melindungi diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan ini mengakibatkan kepalanya mengalami luka-luka, sementara orang-orang tersebut terus melakukan itu hingga memaksanya berlindung ke kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah yang terletak 3 mil dari kota Taif. Ketika telah berlindung di sana, mereka pun meninggalkannya. Beliau menghampiri sebuah pohon anggur, lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya, menghadap ke kebun. Setelah duduk dan merasa tenang kembali, beliau berdoa dengan sebuah doa yang amat masyhur. Doa yang menggambarkan betapa hati beliau dipenuhi rasa getir dan sedih terhadap sikap keras yang dialaminya, serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman kepadanya. Beliau mengadu, "Ya Allah, sesungguhnya kepadamulah aku mengadukan kelemahan diriku, sedikitnya upayaku, serta hina dinanya diriku di hadapan manusia. Wahai
yang maha pengasih di antara para pengasih. Engkau adalah Rabb orang-orang yang tertindas. Engkaulah Rabbku, sehingga Engkaulah Rabbku, kepada siapa lagi Engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam terhadapku? Atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika Engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang Engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajah-Mu yang menyinari segenap kegelapan dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar Engkau tidak turunkan murka-Mu kepadaku atau kebencian-Mu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku hingga Engkau menjadi ridho, tiada daya serta upaya, melainkan karena-Mu. Menyaksikan hal itu, rasa belas kasih Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah tergerak sehingga mereka memanggil seorang budak milik mereka yang beragama Nasrani bernama Adas, seraya berkata kepadanya, ambillah setangkai anggur ini dan antarkan kepada orang tersebut. Tatkala dia menaruhnya di hadapan Rasulullah SAW, beliau mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dengan membaca Bismillah, lalu memakannya. Adas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kamu berasal dari negeri mana dan apa agamamu? Dia menjawab, aku seorang Nasrani dari penduduk Nineveh. Rasulullah SAW berkata lagi, dari negeri seorang pria solih bernama Yunus bin Matta. Orang tersebut berkata, apa yang kamu ketahui tentang Yunus bin Matta? Beliau menjawab, dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi, demikian pula dengan diriku. Adas langsung merengkuh kepala Rasulullah SAW, kedua tangan dan kedua kakinya, lalu diciuminya. Sementara Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah saling berkata satu sama lainnya, budakmu itu telah dibuatnya menentangmu. Maka tatkala Adas datang, keduanya berkata kepadanya, bagaimana kamu ini? Apa yang telah kamu lakukan? Wahai tuanku, tidak ada sesuatu pun di muka bumi ini yang lebih baik dari orang ini. Dia telah memberitahukan kepadaku suatu hal yang hanya diketahui oleh seorang nabi. Jawabnya, bagaimana kamu ini, wahai Adas? Jangan biarkan dia memalingkan dari agamamu, sebab agamamu lebih baik dari agamanya, kata mereka berdua. Setelah keluar dari kebun tersebut, Rasulullah SAW pulang menuju Makkah dengan perasaan getir dan sedih serta hati yang hancur lebur. Tatkala sampai di suatu tempat yang bernama Qarnul Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk menimpakan Al-Akhshabain, dua gunung di Makkah, yaitu Gunung Abu Qubais dan yang di seberangnya Qu'aiqan terhadap penduduk Makkah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan rincian kisah ini dengan sanadnya dari Urwah bin Az-Zubair bahwasannya Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepadanya bahwa dia pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau pernah menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu, tetapi perlakuan mereka yang paling berat yang aku rasakan adalah pada waktu di Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Ibnu Abd Yalail bin Abd Kallal
tetapi dia tidak menanggapi apa yang aku inginkan, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam keadaan sedih. Aku tidak lagi menyadari apa yang terjadi, kecuali setelah dekat tempat yang bernama Qarnul Thalib. Qarn Ats-Tsalib sekarang disebut dengan Qarnul Manazil. Waktu aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku. Lalu aku melihat ke arahnya, dan ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Dia berkata, "Sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan kaummu kepadamu dan tanggapan mereka terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung untuk engkau perintahkan kepadanya sesuai keinginanmu terhadap mereka." Malaikat penjaga gunung tersebut memanggilku dan memberi salam kepadaku. Kemudian berkata, "Wahai Muhammad, hal itu terserah padamu. Jika engkau menghendaki aku meratakan mereka dengan al-akhsyabain, maka akan aku lakukan." Nabi SAW menjawab, "Bahkan aku berharap kelak Allah memunculkan dari tulang punggung mereka suatu kaum yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun." Melalui jawaban yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini, tampaklah kepribadian yang istimewa dan akhlak beliau yang demikian agung dan sulit untuk diselami. Rasulullah SAW tersadar dan hatinya merasa tentram berkat adanya pertolongan dalam wujud gaib yang diberikan oleh Allah kepadanya dari atas 7 langit. Kemudian beliau meneruskan perjalanan hingga sampai ke lembah Nakhlah dan berdiam di sana selama beberapa hari. Di lembah Nakhlah tersebut terdapat 2 tempat yang cocok untuk didiami, yaitu As-Sailul Kabir dan Az-Zimah. Sebab di sana terdapat sumber air dan subur. Dalam hal ini, kami belum menemukan sumber yang dapat dipercaya yang berhasil menentukan di mana tepatnya posisi geografis tempat yang pernah didiami oleh Rasulullah SAW tersebut. Di saat berdiam di sana, Allah mengutus kepada beliau segolongan jin yang kisahnya diabadikan di dalam Al-Quran pada 2 tempat, yaitu di dalam surah Al-Ahqaf sebagaimana firman-Nya, artinya, "Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, 'Diamlah kamu untuk mendengarkannya.' Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, 'Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Musa, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya lagi, memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih." Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai dengan ayat 31. Dan di dalam Surah Al-Jin sebagaimana firman-Nya, artinya, "Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasannya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Rabb kami." Al-Quran Surah Al-Jin ayat 1-2 hingga ayat 15. Kelanjutan mengenai kisahnya hingga ayat 15. Dari alur cerita di dalam ayat-ayat tersebut,
Demikian pula dari riwayat-riwayat yang menafsirkan kejadian tersebut diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui kehadiran segolongan jin tersebut saat mereka hadir dan mendengarkan. Beliau baru mengetahuinya ketika Allah memberitahukan kepadanya dengan perantaraan ayat-ayat tersebut. Kehadiran bangsa jin ini adalah untuk yang pertama kalinya. Namun berdasarkan alur cerita banyak riwayat diketahui bahwa setelah itu mereka seringkali datang. Benarlah bahwa kejadian ini merupakan pertolongan lainnya yang dianugerahkan oleh Allah dari kekayaan gaibnya yang tersembunyi, yaitu berupa tentara-tentaranya yang hanya Dia saja yang maha mengetahuinya. Di samping itu, ayat-ayat yang turun terkait dengan kejadian tersebut di dalamnya terdapat berita-berita gembira tentang kemenangan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan ada suatu kekuatan pun di muka bumi ini yang mampu menghalanginya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam surah yang lain, surah Al-Jin ayat 12 diungkapkan, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari. Berkat adanya pertolongan dan kabar-kabar gembira tersebut, gumpalan awan kegetiran, kesedihan dan keputusasaan yang semula mengungkung beliau sejak keluar dari Taif karena diusir dan ditolak menjadi sirna sudah, sehingga beliau membulatkan tekad untuk kembali ke Mekah guna melanjutkan rencananya semula di dalam menawarkan Islam dan menyampaikan risalah Allah yang abadi dengan semangat keseriusan, heroik dan penuh vitalitas. Ketika itu Zaid bin Harithah berkata kepada beliau, "Bagaimana mungkin engkau menemui mereka kembali sedangkan mereka kaum Quraisy telah mengusirmu?" Beliau menjawab, "Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberi kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong dirinya dan akan memenangkan nabinya. Sesungguhnya Allah akan menolong dinnya dan akan memenangkan nabinya." Diulangi. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah akan memberi kemudahan dan jalan keluar. Sesungguhnya Allah akan menolong dinnya dan akan memenangkan nabinya. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanannya menuju Makkah hingga manakala sudah mendekat, beliau tinggal di Hirah lalu mengutus seseorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Akhnas bin Syuraik guna meminta perlindungan. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan perjalanannya menuju Makkah hingga manakala sudah mendekat, beliau tinggal di Hira lalu mengutus seseorang dari suku Khuza'ah agar mendatangi Al-Akhnas bin Syuraik guna meminta perlindungan. Lalu dia, Al-Akhnas, berkata, "Aku adalah orang yang bersekutu,
maka seorang sekutu tidak memberikan perlindungan. Kemudian beliau mengutus utusannya tersebut kepada Suhail bin Amr. Lalu dia berkata, sesungguhnya Bani Amir tidak memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Lalu beliau mengutus utusannya tersebut kepada Al-Mut'im bin Adi. Maka berkatalah ia, baiklah, aku bersedia. Kemudian dia mengenakan senjata dan mengajak putra-putra dan kaumnya seraya berkata, pakailah senjata dan ambillah posisi di sudut Ka'bah, karena sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad. Dia kemudian mengutus seseorang menemui Rasulullah SAW dengan membawa pesan agar beliau memasuki kota Makkah. Lalu Rasulullah SAW pun memasukinya bersama Zaid bin Harithah hingga sampai ke Masjidil Haram. Di sana, Al-Mut'im bin Adi sedang berada di atas tunggangannya seraya berseru, wahai kaum Quraisy, sesungguhnya aku telah memberikan perlindungan kepada Muhammad, maka janganlah ada seorang pun di antara kalian yang mengejeknya. Rasulullah SAW berjalan hingga sampai ke rukun Yamani, salah satu sudut Ka'bah. Lalu beliau menyentuhnya, selanjutnya melakukan tawaf dan sholat 2 rakaat, kemudian pulang ke rumahnya. Sementara Al-Mut'im bin Adi dan putra-putranya mengiringi beliau dengan senjata hingga beliau SAW benar-benar memasuki rumahnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Jahal ketika itu menanyai Al-Mut'im, engkau sebagai pemberi perlindungan atau pengikut, alias seorang muslim juga? Dia menjawab, tidak, aku hanya pemberi perlindungan. Lalu Abu Jahal berkata kepadanya, kalau begitu, kami juga memberikan perlindungan kepada orang yang telah engkau berikan perlindungan tersebut. Rasulullah SAW senantiasa memendam budi baik yang dibuat oleh Al-Mut'im tersebut terhadap dirinya. Maka beliau pernah berkata tentang tawanan perang Badar, andai kata Al-Mut'im masih hidup, kemudian dia memintaku untuk membebaskan mereka, niscaya akan aku serahkan mereka kepadanya. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita lanjutkan pada bahasan materi berikutnya mengenai menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 kenabian bertepatan dengan akhir bulan Juni atau permulaan bulan Juli tahun 619 Masehi, Rasulullah SAW kembali ke Makkah untuk memulai lagi menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan individu-individu. Semakin dekat datangnya musim haji, maka orang-orang yang datang ke Makkah pun semakin banyak, baik dengan berjalan kaki maupun mengendarai unta yang kurus dari seluruh penjuru yang jauh guna melaksanakan ibadah haji dan menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka serta menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Rasulullah SAW menggunakan kesempatan baik ini dengan mendatangi kabilah demi kabilah dan menawarkan Islam kepada mereka serta mengajak mereka untuk memeluknya sebagaimana yang pernah beliau lakukan semenjak tahun ke-4 kenabian. Pada tahun ke-10 ini, beliau mulai meminta kepada mereka agar menampung, menolong, serta melindunginya, sehingga beliau dapat menyampaikan wahyu Allah. Kabilah-kabilah yang mendapat tawaran. Imam Az-Zuhri berkata, di antara kabilah-kabilah yang disebutkan kepada kita, yang pernah Rasulullah SAW kunjungi dan beliau dakwahi serta tawarkan diri beliau kepada mereka adalah Bani Amir bin Sa'sa'ah, Muharrib bin Khasfah, Fazarah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, ABS ini ditulisnya di sini ya. Bani Nasr, Bani Al-Buka, Kindah, Kalb, Al-Harith bin Ka'ab, Adrah, dan Hadarimah.
namun tidak satupun dari mereka yang meresponnya. Penawaran Islam kepada kabilah-kabilah yang disebutkan oleh Az-Zuhri ini tidak dilakukan dalam tahun yang sama atau musim yang sama. Akan tetapi itu terjadi antara tahun keempat kenabian hingga akhir musim haji sebelum peristiwa hijrah. Namun, menyebutkan persisnya penawaran Islam kepada suatu kabilah pada tahun tertentu tidaklah memungkinkan. Akan tetapi, yang dominan terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Ibnu Ishaq menyebutkan metode penawaran dan tanggapan mereka terhadapnya. Dan berikut ini adalah ringkasannya. Pertama, kepada Bani Kalb. Nabi SAW datang ke perkampungan salah satu marga mereka, bernama Bani Abdullah. Beliau menyeru mereka kepada agama Allah dan menawarkan kepada mereka untuk membela beliau. Beliau bersabda kepada mereka, "Wahai Bani Abdullah, sesungguhnya Allah telah menjadikan nama bapak nenek moyang kalian bagus." Namun mereka tetap menolak apa yang ditawarkan itu. Kedua, kepada Bani Hanifah. Beliau mendatangi rumah-rumah mereka dan menyeru mereka kepada agama Allah dan menawarkan kepada mereka untuk membela dirinya. Namun tak seorang pun dari kalangan bangsa Arab yang penolakannya lebih buruk daripada penolakan mereka. Tiga, kepada Bani Amir bin Sa'sa'ah. Beliau mendatangi dan menyuruh mereka kepada agama Allah. Beliau juga menawarkan kepada mereka untuk membela beliau. Buhairah bin Firas, salah seorang pemuka mereka berkata, "Demi Allah, andaikan aku dapat mengambil pemuda ini dari tangan orang Quraisy, tentu aku akan berkuasa atas bangsa Arab." Kemudian dia melanjutkan, "Apa pendapatmu jika kami berbaiat kepadamu untuk mendukung agamamu, kemudian Allah memenangkan dirimu dalam menghadapi orang-orang yang menentangmu? Apakah kami mendapatkan kedudukan sepeninggalmu?" Beliau menjawab, "Kedudukan itu terserah kepada Allah, Dia menempatkannya sesuai kehendaknya." Buhairah berkata, "Apakah kami harus menyerahkan batang leher kami kepada orang-orang Arab dalam rangka membelamu? Kemudian setelah Allah memberimu kemenangan, kedudukan itu dinikmati oleh orang lain? Kami tidak membutuhkan urusanmu." Maka mereka pun enggan menerima ajakan beliau. Tatkala Bani Amir pulang, mereka bercerita kepada seorang sesepuh dari mereka yang tidak dapat berangkat ke Makkah karena usianya yang sudah lanjut. Mereka memberitahukan kepadanya, "Ada seorang pemuda Quraisy dari Bani Abdul Muthalib menemui kami dan mengaku sebagai seorang nabi. Dia mengajak kami agar sudi melindunginya, mendukungnya, dan membawanya serta ke negeri kita." Orang tua itu mengangkat kedua tangannya ke atas kepala seraya berkata, "Wahai Bani Amir, masih mungkinkah hal tersebut diraih? Kesempatan telah lewat dan tak mungkin terkejar. Demi jiwa fulan yang ada di tangannya, hal itu belum pernah sekalipun diucapkan oleh keturunan Ismail, dan sungguh itu adalah kebenaran. Kemana perginya kecerdikan kalian saat itu?" Orang-orang yang beriman selain penduduk Makkah, di samping menawarkan Islam kepada berbagai kabilah dan delegasi, Rasulullah SAW juga menawarkannya kepada perorangan dan individu-individu. Di antara mereka ada yang menanggapinya secara baik-baik dan ada pula beberapa orang yang beriman. Beberapa orang yang beriman selang beberapa saat setelah berlalunya musim haji. Di antara mereka adalah Suwaid bin Samit. Yang pertama, Suwaid bin Samit. Dia adalah seorang penyair yang cerdas. Salah seorang penduduk Yathrib. Dia dijuluki Al-Kamil, orang yang sempurna, oleh kaumnya. Julukan ini diberikan karena faktor warna kulitnya, keindahan syair ciptaannya, kebangsawanan dan nasabnya. Dia datang ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji atau umrah. Lalu Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam. Dia berkata,
sepertinya apa yang ada padamu sama dengan apa yang ada padaku. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, apa yang ada padamu? Dia menjawab, hikmah Luqman. Beliau berkata lagi, bacakan kepadaku. Dia pun membacakannya, maka Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya ucapan ini indah, akan tetapi apa yang aku bawa lebih indah lagi dari ini. Ialah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepadaku, ia adalah petunjuk dan cahaya. Kemudian beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran kepadanya dan mengajaknya untuk memeluk Islam. Dia pun menerimanya dan masuk Islam. Dia berkomentar, sesungguhnya ini memang benar lebih indah. Tidak berapa lama setelah kembali ke Madinah, dia terbunuh pada perang yang terjadi antara suku Aus dan Khazraj sebelum terjadinya perang Bu'ath. Masuk Islamnya Suwaid ini terjadi pada permulaan tahun 11 kenabian. Yang kedua, Iyas bin Mu'adz. Dia seorang pemuda belia dari penduduk Yathrib yang datang ke Makkah bersama delegasi suku Aus dalam rangka mengupayakan persekutuan dengan Quraisy untuk menghadapi kaum mereka dari suku Khazraj. Hal ini terjadi sebelum meletusnya perang Bu'ath pada permulaan tahun ke-11 kenabian, di mana bara permusuhan di antara kedua kabilah di Yathrib ini sudah menyala. Sementara jumlah suku Aus lebih sedikit daripada Khazraj. Tatkala mengetahui kedatangan mereka, Rasulullah SAW datang menghampiri mereka dan menawarkan Islam. Beliau SAW berkata kepada mereka, maukah kalian mendapatkan yang lebih baik dari tujuan semula kalian kemari? Beliau menjawab, ya, apa itu? Beliau menjawab, aku adalah utusan Allah. Dia telah mengutusku kepada para hamba-Nya untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dan Dia telah menurunkan Al-Quran. Kemudian beliau menjelaskan kepada mereka tentang Islam dan membacakan Al-Quran. Iyas bin Mu'adz berkata, wahai kaumku, demi Allah, ini adalah lebih baik dari tujuan semula kalian kemari. Lalu Abu Al-Haysar Anas bin Rafi', salah seorang yang ikut dalam delegasi tersebut, mengambil segenggam tanah berkerikil dan melemparkannya ke wajah Iyas, seraya berkata, menjauhlah dari kami, sungguh kami datang bukan untuk tujuan ini. Iyas terdiam, sedangkan Rasulullah SAW berdiri meninggalkan mereka. Selanjutnya mereka pun pulang ke Madinah tanpa menuai sukses untuk mengadakan persekutuan dengan kaum Quraisy. Tidak lama setelah mereka tiba di Yathrib, Iyas meninggal dunia. Sebelum itu, dia senantiasa bertahlil, bertakbir, bertahmid, dan bertasbih menjelang kematiannya. Mereka tidak meragukan bahwa dia mati dalam keadaan Islam. 3. Abu Dzar Al-Ghifari. Dia termasuk penduduk pinggiran Yathrib. Boleh jadi tatkala kabar tentang diutusnya Nabi SAW telah sampai ke Yathrib yang dibawa oleh Suwaid bin Samit dan Iyas bin Mu'adz, kabar ini pun akhirnya sampai juga ke telinga Abu Dzar, sehingga dari sinilah sebab keislamannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Abu Dzar berkata, aku seorang laki-laki dari suku Ghifar. Suatu ketika, berita tentang seorang yang muncul di Makkah, mengaku sebagai Nabi, telah sampai kepada kami. Lalu aku berkata kepada saudaraku, berangkatlah menemui orang itu dan berbicaralah dengannya. Lalu ceritakan kepadaku perihalnya. Dia pun berangkat, lalu bertemu dengan Nabi SAW, kemudian pulang. Aku bertanya kepadanya, apa berita yang engkau bawa? Dia menjawab, demi Allah, sungguh aku telah melihat seorang laki-laki yang mengajak kepada kebajikan dan melarang kejahatan. Aku berkata lagi kepadanya, berita yang kau bawa belum memuaskanku.
Maka aku pun mengambil tas dan tongkat, kemudian berangkat ke Mekah. Di sana aku tidak dapat mengenalinya. Namun demikian, aku enggan untuk bertanya tentang dirinya. Aku meminum air zam-zam dan berdiam di Masjidil Haram sampai suatu ketika Ali melewatiku dan menegur, "Sepertinya kamu orang asing." Aku menjawab, "Ya, benar." Dia berkata, "Ikutlah bersamaku ke rumah." Maka aku pun ikut bersamanya, namun dia tidak bertanya sepatah kata pun kepadaku selama dalam perjalanan. Demikian pula aku tidak bertanya kepadanya dan tidak pula memberitahukan perihal diriku. Keesokan harinya aku datang ke Masjidil Haram untuk bertanya kepada orang-orang tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi tidak seorang pun yang memberitahukan kepadaku tentang dirinya. Lalu Ali kembali melewatiku seraya bertanya, "Apakah kamu masih ingat tempat singgahmu?" Aku menjawab, "Tidak." Dia berkata, "Kalau begitu, ikutlah bersamaku." Abu Dzar melanjutkan, dia berkata kepadaku, "Ada apa sebenarnya dengan dirimu? Apa maksud kedatanganmu ke negeri ini?" Aku menuturkan, "Jika engkau mau merahasiakannya, maka akan aku jelaskan." Dia berkata, "Aku setuju." Lalu aku bercerita, telah sampai berita kepada kami bahwa ada seorang laki-laki yang muncul di sini mengaku sebagai Nabi Allah. Lalu aku utus saudaraku untuk berbicara dengannya. Dia pun pulang. Tetapi informasi yang dibawanya tidak memuaskanku, sehingga karenanya sekarang aku ingin menemuinya langsung. Ali kemudian berkata kepadanya, "Kalau begitu, kamu sudah bertindak benar. Sekarang aku sedang menuju ke arahnya. Karena itu, masuklah sebagaimana aku masuk, karena bila aku melihat seseorang yang aku khawatirkan akan mencelakaimu, aku akan minggir ke tembok seolah tengah memperbaiki sandalku, sedangkan kamu teruslah berjalan." Dia pun berlalu dan aku ikut bersamanya hingga dia memasuki rumah. Aku masuk bersamanya menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata kepada beliau, "Jelaskan kepadaku tentang Islam." Lalu beliau menjelaskannya. Maka seketika itu juga aku masuk Islam. Beliau berkata kepadaku, "Wahai Abu Dzar, rahasiakanlah urusan ini dan kembalilah ke kampung halamanmu. Bila mana engkau telah mendengar kemenangan kami, maka datanglah kembali." Aku menjawab, "Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku akan secara lantang meneriakkannya di hadapan mereka." Aku kemudian pergi ke Masjidil Haram, sementara kaum Quraisy ada di sana. Aku berkata kepada mereka, "Wahai kaum Quraisy, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba dan utusannya." Mereka berkata, "Cegat penganut agama baru ini." Maka orang-orang pun melakukannya. Aku dipukul untuk dihabisi. Kemudian datanglah Al-Abbas menolongku dan melindungiku, lalu menyongsong mereka seraya berkata, "Celakalah kalian. Apakah kalian akan membunuh seorang pemuda dari suku Ghifar, sementara jalur dan lintasan perniagaan kalian melewati perkampungan Ghifar?" Mereka pun akhirnya melepaskannya. Keesokan harinya aku kembali mengulangi apa yang aku ucapkan kemarin, sementara mereka melakukan hal yang sama pula. Lalu Al-Abbas kembali mendapatiku dan melindungiku, lalu mengatakan kepada mereka seperti yang dikatakannya kemarin. Yang keempat, Tufail bin Amr ad-Dausi. Dia adalah seorang yang terpandang, penyair kawakan dan kepala kabilah Daus. Kabilahnya memiliki keemiratan atau semi-keemiratan di sebagian wilayah pinggiran Yaman. Dia datang ke Mekah pada tahun ke-11 kenabian. Lalu penduduknya sudah menyambutnya sebelum dia sampai di sana. Mereka juga memberikan sambutan dan penghormatan tertinggi kepadanya. Mereka berkata kepadanya, "Wahai Tufail, sesungguhnya engkau telah datang ke negeri kami, sedangkan orang yang ada di tengah kami ini, maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, telah merepotkan kami.
Dia telah memecah belah kesatuan kami dan memporak-porandakan urusan kami. Sungguh ucapannya itu ibarat sihir yang dapat memisahkan antara seorang anak dan ayahnya, antara seseorang dan saudaranya, serta antara suami dan istrinya. Sesungguhnya kami khawatir terhadap dirimu dan kabilahmu bila mana terjadi seperti yang telah terjadi terhadap kami. Oleh karena itu, janganlah engkau berbicara dengannya dan mendengarkan sesuatu pun dari ucapannya tersebut. Tufail menceritakan, demi Allah, mereka terus-menerus mengingatkanku hingga aku bertekad untuk tidak mendengarkan sesuatu pun darinya dan tidak akan berbicara dengannya. Untuk itu, aku terpaksa menyumbat kedua telingaku dengan kapas saat akan pergi ke Masjidil Haram agar tidak ada sesuatu pun dari ucapannya terdengar olehku. Lalu pergilah aku menuju masjid dan mendapatkan beliau sedang sholat di sudut Ka'bah. Kemudian aku berdiri tak jauh darinya. Kiranya Allah menakdirkanku mendengar sebagian dari ucapannya. Ternyata yang aku dengar adalah ucapan yang indah. Aku berkata pada diriku, celakalah aku, demi Allah, sesungguhnya aku ini orang-orang pandai, seorang penyair kawakan, dan aku bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Apa salahnya aku mendengarkan ucapan orang ini? Jika memang baik, aku terima, dan jika buruk, maka aku tolak. Aku tak beranjak dari situ hingga beliau pulang ke rumahnya. Aku menguntitnya dari belakang hingga bila mana beliau memasuki rumah, aku pun ikut masuk, lalu menceritakan tujuan kedatanganku, peringatan yang diberikan orang-orang kepadaku, dan perihal kapas yang menyumbat telingaku, serta terdengarnya sebagian dari ucapan beliau. Aku berkata kepada beliau, tolong paparkan urusanmu, dinmu kepadaku. Lalu beliau memaparkan al-Islam dan membacakan Al-Quran. Demi Allah, aku belum pernah mendengarkan ucapan seindah itu dan urusan seadil itu. Maka aku pun masuk Islam dan bersyahadat dengan syahadat al-haq. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya aku orang yang dipatuhi di tengah kaumku, dan aku akan pulang menemui mereka, serta mengajak mereka memeluk Islam. Untuk itu mohonkanlah kepada Allah agar memberiku suatu tanda. Beliau kemudian berdoa. Ternyata tanda itu berupa cahaya yang memancar dari wajahnya seperti lentera dan terlihat manakala dia hampir sampai kepada kaumnya. Lalu dia berdoa, ya Allah, janganlah engkau tempatkan ini pada wajahku, sebab aku khawatir mereka akan berkata, ini adalah kutukan. Lalu cahaya tersebut beralih ke cemetinya. Dia kemudian mengajak ayah dan istrinya masuk Islam. Kemudian keduanya menerima, sedangkan kaumnya menunda-nunda ajaran tersebut. Namun dia tetap sabar menanti. Hingga akhirnya, setelah perang Khandaq, dia berhijrah dengan membawa sebanyak 70 atau 80 keluarga dari kaumnya yang masuk Islam. Dia telah diuji dalam keislamannya oleh Allah dengan ujian yang indah sehingga gugur sebagai syahid pada perang Yamamah. 5. Dhimad al-Azdi. Dia berasal dari suku Azd Shanu'ah dari Yaman dan biasa mengobati penyakit. Ketika tiba di Makkah, dia mendengar para begundal di sana berkata, Sesungguhnya Muhammad itu orang gila. Lalu dia berkata di dalam hati, andai kata aku mendatangi orang ini, siapa tahu Allah akan menyembuhkan penyakitnya melalui aku. Dia pun menemui beliau seraya berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya aku bisa mengobati penyakit ini. Apakah kamu berkenan? Lalu beliau menjawab dengan mengucapkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya dan meminta pertolongannya. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak akan ada orang
maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan olehnya, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada ilah sembahan yang hak selain Allah semata, yang tiada sekutu baginya. Aku bersaksi pula bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Amma ba'du. Di mad terkesima seraya berkata, coba ulangi lagi untayan yang baru saja engkau ucapkan. Rasulullah SAW pun mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian Dimad berkata, sungguh aku telah mendengar bagaimana ucapan para dukun, para tukang sihir dan para penyair. Aku tidak pernah mendengar ucapan untayan seperti ini. Sungguh untayan ini telah mencapai kedalaman lautan. Ulurkan tanganmu kepadaku agar aku berbaiat kepadamu untuk masuk Islam. Lalu dia pun membaiat beliau. 6 bibit unggul dari Yathrib. Pada musim haji tahun 11 kenabian bertepatan dengan Juli 620 Masehi, dakwah Islamiyah mendapatkan bibit-bibit unggul yang dengan cepat berubah menjadi pepohonan yang kokoh, di mana kaum muslimin dapat berlindung di bawah naungannya yang rindang dari beraneka ragam kezoliman dan permusuhan. Tak berapa lama kemudian, roda peristiwa berputar dan garis sejarah pun bergeser. Di antara sebagian hikmah dari pendustaan dan penghadangan terhadap jalan Allah oleh penduduk Makkah, bahwa Rasulullah SAW menggunakan malam hari sebagai kesempatan untuk keluar ke perkemahan kabilah-kabilah, sehingga tidak ada seorang pun dari kaum musyrikin Mekah tersebut yang menghalanginya. Suatu malam, beliau pergi bersama-sama dengan Abu Bakar dan Ali melintasi perkemahan milik suku Zuhal dan Syaiban bin Tha'labah. Beliau mengajak mereka untuk masuk Islam. Dalam pada itu terjadi dialog yang menarik antara Abu Bakar dan salah seorang dari suku Zuhal. Lalu ditanggapi oleh Bani Syaiban dengan tanggapan yang sangat positif. Meskipun begitu, mereka masih belum memastikan untuk menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati lokasi Bukit Aqobah di Mina. Di sana beliau mendengar suara kaum laki-laki tengah berbincang-bincang. Beliau sengaja mendekat dan mendatangi mereka. Ternyata mereka adalah 6 orang pemuda dari Yathrib. Semuanya berasal dari suku Khazraj, yaitu As'ad bin Zurarah dari Bani An-Najjar, 2. Auf bin Al-Harith bin Rifa'ah ibnu Afra dari Bani An-Najjar, 3. Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan dari Bani Zuraik, 4. Qutbah bin Amir bin Hadidah dari Bani Salama, 5. Uqbah bin Amir bin Nabi dari Bani Haram bin Ka'ab, 6. Jabir bin Abdullah bin Ri'ab dari Bani Ubaid bin Ghanam. Salah satu faktor yang membuat ahli Yathrib menjadi bahagia adalah ucapan yang pernah mereka dengar dari sekutu mereka, orang-orang Yahudi Madinah, yaitu mereka mengatakan, akan muncul seorang nabi yang diutus pada zaman ini dan kami akan mengikutinya serta bersamanya. Kami akan membunuh kalian sebagaimana kaum Ad dan Iram dibunuh. Ketika Rasulullah SAW menemui mereka, beliau menyapa, siapa kalian ini? Segolongan orang dari suku Khazraj, jawab mereka. Apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Tanya beliau lagi. Ya, benar, jawab mereka. Kalau begitu, bolehkah aku duduk-duduk dan berbincang dengan kalian? Tawar beliau. Boleh, silahkan, sambut mereka lagi. Beliau pun akhirnya duduk-duduk bersama mereka, seraya menjelaskan hakikat Islam dan dakwah Islam, mengajak mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membacakan Al-Quran kepada mereka. Sebagian mereka lantas berkata kepada yang lain, wahai kaumku, demi Allah, kalian mengetahui bahwa dia inilah Nabi yang pernah diberitakan oleh orang-orang Yahudi untuk mengancam kita. Karena itu,
janganlah kita didahului oleh mereka untuk mengikutinya. Bergegaslah menyambut dakwahnya dan masuk Islamlah. Mereka ini adalah kaum intelek Yathrib yang telah kelelahan oleh perang saudara yang belum lama berlalu, tetapi baraknya masih saja menyala. Oleh karena itu mereka berharap dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebab berakhirnya peperangan. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami di mana tidak ada suatu kaum pun yang tingkat permusuhan dan kejahatan yang terjadi di antara mereka melebihi apa yang terjadi di antara kaum kami. Semoga saja dengan perantaraanmu Allah menyatukan mereka. Kami akan mendatangi mereka dan mengajak kepada ajaranmu, serta memaparkan kepada mereka ajaran yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah menyatukan mereka melalui perantaraanmu, maka tidak ada orang yang lebih mulia dari dirimu. Tatkala mereka pulang ke Madinah, mereka mengemban risalah Islam sehingga tidak ada satu rumah pun yang dihuni oleh orang-orang Ansor kecuali memperbincangkan perihal Rasulullah SAW. Sekilas tentang pernikahan Rasulullah dengan Aisyah pada bulan Syawal dari tahun ini, yaitu tahun ke-11 kenabian. Rasulullah SAW menikahi Aisyah As-Siddiqah radhiyallahu anha saat dia masih berumur 6 tahun dan membina rumah tangga bersamanya, hidup dalam hubungan suami istri di Madinah pada bulan Syawal tahun pertama Hijriah saat dia sudah berusia 9 tahun. Sahib yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, demikianlah pembahasan Sirah Nabawiyah yang saya kutip dari bukunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Perjalanan Hidup Rasul yang Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya, kitab yang sangat populer, kitab yang sangat masyhur, yang sangat terkenal. Insya Allah di kesempatan berikutnya nanti kita akan berbicara, membahas tentang Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj masih dikutip dari bukunya Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum. Terima kasih Anda sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.